Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufida dari PTIK 04. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah teknik kompilasi, yaitu bahasa pemrograman assembly dan bahasa pemrograman C. Pertama yang akan dibahas bahasa assembly. Bahasa assembly itu merupakan bahasa pemrograman tingkat rendah yang lebih berorientasi pada bahasa mesin, artinya lebih dekat pada bahasa mesin daripada bahasa manusia. Kemudian bahasa assembly berada antar bahasa mesin dan bahasa pemrograman level tinggi, di mana bahasa mesin itu direpresentasikan dalam bentuk deretan digit 0 dan 1. Sedangkan bahasa assembly direpresentasikan dalam bentuk simbol mnemonik yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Kemudian bagaimana merepresentasikan bahasa assembly? Misalkan di slide terdapat kode mesin, kemudian dikonversi ke dalam bentuk heksadesimal, yaitu B061. Kemudian jika dikonversi ke dalam bahasa assembly, instruksinya menjadi move AL 61H, artinya data 61 heksa diisi ke register AL. Next, beberapa instruksi dasar dari bahasa assembly. Yang pertama, add immediate data, artinya untuk menambahkan data 8 bit langsung ke dalam isi akumulator dan menyimpannya kembali pada register akumulator. Contohnya add a slash data yang akan di load atau isi dari register yang di load ke register akumulator. Kemudian yang kedua, clear atau clear akumulator. Instruksi clear akan mereset data akumulator menjadi kosong, yaitu 00H. Format penulisannya CLRA. Selanjutnya decrement atau decrement indirect address. Instruksi dec akan mengisi lokasi memori yang ditujukan oleh register R dengan 1. Kemudian yang kedua, diff. Instruksi diff akan membagi isi akumulator dengan isi register B. Misalkan pertama kita pindahkan data 1 heksa ke register B, kemudian diff AB isi register A akan dibagi dengan data 1H pada register B, kemudian hasilnya akan disimpan di register akumulator. Selanjutnya DJNZ, decrement register and jump if not zero. Pertama dia akan mengurangi isi dari register RR, kemudian jika nilai hasil pengurangannya itu sudah 0, maka akan lompat ke alamat kode yang telah dituliskan. Selanjutnya move A slash 40 heksa. Data 40 heksa akan dipindahkan ke memori register akumulator. Selanjutnya sub B atau subtract with borrow, artinya dia akan mengurangi suatu data dan menyimpan peminjamannya di carry flag. Selanjutnya increment. Instruksi increment akan menambah isi dari memori dengan nilai 1. Contohnya increment R7, artinya register R7 isi dari register R7 itu akan ditambah nilainya dengan 1. Kemudian jump if bit is set. Pertama, pada saat instruksi jump JB ini, maka dia akan memeriksa data. Jika terdapat data 1, maka dia akan melompat ke alamat kode tertentu. Sedangkan jump if carry is set, artinya jika terdapat carry, maka dia akan mengeksekusi menuju ke alamat kode selanjutnya. Jump not carry. Jump if carry not set, artinya perintah jump not carry akan menguji bit carry, dan jika terdapat carry 1, maka dia tidak akan jump. Selanjutnya jump if akumulator not zero, artinya mnemonik untuk instruksi jump if not zero, artinya dia akan jump jika nilainya tidak 0. Kemudian mul itu mengalihkan bilangan tak bertanda atau assigned 8 bit integer pada akumulator dan register, misalkan register B. Kemudian perintah terakhir no operation, artinya tidak ada operasi dan tidak akan mempengaruhi instruksi selanjutnya. Selanjutnya ada perintah pub.
stack to memory, artinya menempatkan byte yang ditunjuk oleh stack pointer ke suatu alamat data. Contoh penulisannya misalkan pub 03H. Kemudian push memori untuk stack, artinya ini akan menaikkan stack pointer kemudian menyimpan isinya ke suatu alamat data pada lokasi yang ditunjuk oleh stack pointer. Kemudian return from subroutine, artinya kembali dari suatu program subroutine ke alamat terakhir subroutine tersebut dipanggil. Selanjutnya kita masuk ke bahasa pemrograman C. Bahasa C adalah bahasa pemrograman tingkat menengah. Maksudnya bahasa C bisa dipelajari dengan mudah karena mudah dimengerti instruksi-instruksinya. Selanjutnya ada kelebihan dari bahasa C. Yang pertama, banyak memiliki operator sehingga mudah untuk memanipulasi data. Selanjutnya, bahasa yang terstruktur sehingga programnya lebih mudah dipahami. Kemudian lebih mudah dimengerti karena lebih mirip dengan bahasa manusia. Selanjutnya telah mengenal data pointer. Dan yang terakhir, kecepatan eksekusi lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa mesin. Selanjutnya terdapat kelemahan dari bahasa C. Yang pertama itu banyaknya operator atau cara penulisan program kadang menimbulkan kebingungan para pemakainya. Kemudian perlunya ketelitian dalam penulisan program karena terdapat perintah atau statement dalam bahasa C yang bersifat case sensitif, artinya dia akan membedakan huruf kapital dengan huruf kecil. Struktur program dari bahasa C, yaitu bahasa C itu bisa terdiri dari beberapa fungsi atau banyak fungsi. Kemudian setiap program C itu mempunyai satu fungsi yang namanya main, yang disebut dengan program utamanya. Kemudian program yang akan dieksekusi mulai dari pernyataan atau statement pertama pada fungsi main itu sendiri. Kemudian huruf besar dan huruf kecil diartikan berbeda. Setiap pernyataan atau statement diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Elemen-elemen program pada bahasa C yang pertama itu header file. Header file itu ditempatkan di paling atas program dan terdapat fungsi atau prototipe yang bisa digunakan dalam program. Kemudian contoh dari header file misalnya conio.h atau studio.h. Extension H ini berarti header. Kemudian header conio.h digunakan untuk penanganan input atau output standar seperti penulisan ke layar, ke file atau pembaca data dari keyboard. Selanjutnya file header studio.h digunakan untuk penanganan ke layar seperti pengaturan warna, waktu jeda atau delay ataupun suara eksternal. Kemudian elemen selanjutnya itu processor-tif atau /include. /include ini akan memanggil file header atau include file yang di dalamnya terdapat perintah, fungsi atau prototipe yang bisa digunakan dalam program yang telah dibuat. Contoh penulisannya yaitu /include diikuti dengan nama header filenya studio.h. Kemudian statement, instruksi atau perintah kepada suatu program ketika program itu dieksekusi dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian komentar. Untuk penulisan komentar diberikan pasangan slash bintang dan dibalas dengan slash bintang atau penulisan slash double. Nah, digunakan agar program lebih mudah dibaca dan dimengerti. Pada saat pengerjaan instruksi, komentar itu tidak diabaikan atau tidak dieksekusi. Untuk komentar satu baris itu menggunakan tanda slash double. Kemudian fungsi main. Nah, suatu fungsi main khusus yang akan dieksekusi pertama. Nah, setiap program itu harus mempunyai fungsi main. Fungsi main itu diawali dengan tanda kurung kurawal yang menyatakan awal dari program dan diakhiri dengan tanda balas dari kurung kurawal yang menyatakan akhir dari program. Selanjutnya ada void. Void ini merupakan fungsi yang mengikutinya tidak memiliki nilai kembalian. Artinya suatu fungsi jika didefinisikan bertipe void, dia tidak akan mengembalikan nilai. Selanjutnya ada perintah printf. Printf ada guna untuk menuliskan pesan ke layar. Kemudian ada get.
atau gauge adalah suatu fungsi yang berfungsi untuk membaca data sebagai karakter. Artinya dia akan menuliskan pada layar input yang diberikan. Kemudian return itu perintah untuk memberikan nilai kepada fungsinya dan keluar dari satu blok tertentu. Kemudian terdapat keyword atau variabel sementara atau temporary yang diciptakan pada suatu blok tertentu akan dibuang pada saat keluar dari blok tersebut. Contohnya pada slide dapat auto integer t. Integer t ini hanya dikenali di dalam blok if. Jika di dalam blok for didefinisikan nilainya t, maka program akan error. Selanjutnya keyword break untuk keluar dari bisa do, for, switch ataupun while dalam kondisi perulangan yang normal. Kemudian ada case itu misalkan beberapa runtutan pada perintah switch, runtutan pemilihan. Kemudian ada chart ini merupakan tipe data variabel untuk karakter. Kemudian ada const untuk mendefinisikan konstanta, di mana konstanta itu selama program berjalan nilainya tidak dapat berubah. Selanjutnya continue. Keyword continue ini mengirimkan bagian dari kode dalam loop dan memaksa ekspresi kondisional untuk dievaluasi. Artinya pada saat melakukan perulangan dan ditemukan instruksi continue, maka jika perulangannya sudah tidak terpenuhi, akan tetap melakukan perulangan. Kemudian default ini dipakai dalam statement switch untuk memberikan sinyal bahwa beberapa runtutan pemilihan case yang diberikan tidak ada yang benar. Kemudian instruksi do memiliki struktur penulisan, misalkan do kemudian kurung kurawal dan statement. Artinya jika setelah while terdapat kondisi dan sudah tidak terpenuhi, maka dia tidak akan kembali ke perintah do lagi. Selanjutnya perintah double merupakan tipe data untuk mendeklarasikan variabel dengan tipe floating point. Biasanya dipakai dalam perhitungan matematika, misalnya bilangan real. Kemudian yields ini perintah untuk menjalankan statement tertentu jika kondisi if tidak terpenuhi. Selanjutnya keyword enum merupakan tipe specifier yang dipakai dalam enumerasi. Nah, suatu enumerasi merupakan daftar dari suatu nama konstan integer. Selanjutnya keyword extend. Tipe data modifikasi extend menyatakan kepada compiler yang mendefinisikan variabel yang diletakkan dimanapun dalam program. Extend ini sering dipakai dalam konjungsi dengan file yang terkompilasi secara terpisah yang terdapat berbagai seperti data global dan dilingkatkan bersama-sama. Selanjutnya float ini tipe data yang dipakai untuk mendefinisikan variabel floating point. Contoh penulisannya float f ini variabelnya. Selanjutnya ada keyword for. Loop for ini mengisikan inisialisasi secara otomatis dari instruksi variabel counter. Penulisannya yaitu for initialization adalah nilai awalnya, kemudian kondisi ini akan menghasilkan tipe data boolean true or false. Kemudian ada increment untuk menaikkan perhitungan loop. Blok ini isi statement yang akan dikerjakan. Kemudian goto ini menyebabkan eksekusi program melompat ke suatu label dalam statement goto. Artinya jika goto label, dia akan jump ke label. Kemudian if, bentuk statement if adalah if condition statement blok 1. Jika condition tidak terpenuhi, maka dia akan mengerjakan else statement blok 2. Kemudian long, tipe data modifier yang bisa dipakai untuk mendeklarasikan suatu variabel long integer, long double. Contohnya long integer. Kemudian register yang diperlukan untuk satu variabel yang diurutkan yang mengizinkan akses terhadapnya secara cepat. Kemudian
return memaksa kembali dari suatu fungsi dan dapat dipakai untuk mentransfer nilai ke rutin yang memanggilnya. Contohnya, misalkan program ini dipanggil dan pembacaan return A kali B, artinya dia akan mengalihkan A dengan B dan akan kembali ke program yang memanggilnya dan mengembalikan nilai hasil kali dari A dan B. Kemudian short, tipe data untuk modifier dan variabel bertipe integer. Switch, statement multi condition yang dipakai untuk kondisi yang jumlahnya banyak. Kemudian void, void ini tipe yang utamanya dipakai untuk mendefinisikan fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Kemudian ada instruksi looping untuk while. Kemudian ini adalah contoh program dari bahasa C. Pertama, program ini akan menampilkan nilai akhir dengan indeks yang diperoleh oleh mahasiswa. Yang pertama definisikan adalah header dan preprosesornya. Pertama, jika masuk main, tanda blok ini akan masuk setelah perintah kurung kurawal. Dia akan pertama mengerjakan integer, tugas mendefinisikan variabel, kemudian variabel nilai akhir dan indeks. Kemudian dia akan menampilkan nilai tugas. Scanf ini adalah membaca input yang diberikan pada keyboard. Kemudian kita masukkan persamaan untuk mencari nilai akhir, yaitu 0,2 kali tugas ditambah 0,3 kali nilai UTS dan 0,5 kali nilai UAS. Kemudian kita akan memprint nilai akhirnya. Nah, beberapa kondisi ini akan menghitung indeksnya, indeks yang diperoleh, misalkan lebih dari 80 A, B, C, D atau E. Nah, setelah memilih satu kondisi yang terpenuhi, dia akan memprint indeks yang benar, kemudian return null keluar dari perintah program. Oke, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.